Kalian jangan dengerin kata entrepreneur. Sebelumnya kalian tahu nggak sih siapa itu entrepreneur? Jadi entrepreneur itu adalah seorang wirausahawan atau seorang pengusaha. Oke, jadi kalau kalian nggak ngerti apa itu wirausahaan, ini dia penjelasannya. Oke, kenapa sih Nat kamu bisa memberikan statement seperti itu? Ya, karena menurut aku pribadi ada hal yang lebih bisa kalian lakuin daripada menjadi seorang wirausahawan. Dan ini tuh cara yang lebih mudahnya gitu loh teman-teman, dengan kalian punya modal sebesar itu. Gimana sih caranya? Yaitu menjadi seorang investor. Menjadi investor saat dini atau saat muda itu adalah hal yang menurutku cukup menjanjikan untuk nanti waktu tua kita punya cucu, punya anak. Hartanya tuh bukan cuma buat kita sendiri, tapi tentu aja nanti buat anak cucu. Hartanya tuh agak kita simpan sendiri, pasti adalah buat anak cucu. Udah ngomong itu tadi deh. Ya lanjut. Gimana sih statementmu, kok kamu memegang teguh omongan hal itu? Jadi ini, membangun sebuah bisnis itu adalah hal yang sulit teman-teman, dan kita juga harus memiliki keberanian yang tinggi. Bukan hanya sekedar punya modal dan juga punya tekad atau keberanian, tapi kita juga harus mengerti, harus paham, harus menghitung BEP-nya, menghitung laba rugi, kemudian target market, kemudian nanti kita harus berjualannya di mana, jangan lupa uang sewa, bla 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 bla. Banyak yang harus kita tanggung, jangan lupa dengan karyawan. Banyak kan yang harus kita tanggung. Iya, kalau bisnis itu bisa bertahan lama. Seperti contoh bisnis tukang potong rambut. Nah itu kenapa dia bisa bertahan lama? Karena bisnis tukang potong rambut itu adalah bisnis yang dilakukan ketika masyarakat itu membutuhkan hal tersebut. Jadi sebenarnya sah-sah aja kalau kita tuh mau bikin bisnis, tapi kita harus berpikir kayak kira-kira bisnis apa ya yang cocok dan bisa sustain lama, yaitu ya bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi apabila kita kayak bisnis yang kita ambil itu kayak bisnis F&B, bisnis mungkin coffee shop, thrifting dan lain-lain, menurut aku pribadi itu adalah bisnis FOMO. Bisnis FOMO, kenapa kamu bisa bilang itu adalah sebuah bisnis FOMO? Ya karena itu pasti nggak akan berkelanjutan dan akan hanya ya di waktu-waktu viral-viral itu aja. Kan kayak saat ini coffee shop sedang viral, terus bisnis thrifting sedang viral, bisnis baju sedang viral, gitu-gitu teman-teman. Bisnis musiman lah aku nyebutnya. Maka dari itu, dengan modal contoh aja modal 100 juta atau 200 juta bisa kalian investasikan ke mungkin saham, obligasi, emas. Itu kan lebih menguntungkan ya buat kita ke depannya. Dan kalaupun kita innalillahi ada kecelakaan atau sakit atau apa, pasti kan kita juga bisa lah ambil dana tersebut, dan kita juga masih ada pegangan lagi. Kalau kita punya bisnis atau punya usaha, kita mau ngambil dana tersebut, kita sebutnya PRIV, di akuntansi kita sebutnya PRIV, yaitu pengambilan modal untuk dana pribadi. PRIV itu kan kita juga harus ngitung PRIV-nya juga dan lain-lain. Sedangkan kalau di investasi ya udah kita tinggal tarik, nanti uangnya bakal return lagi. Tapi kan investasi itu susah, returnnya lama, terus gampang kebakar juga. Kan resikonya besar juga gitu. Gini, dengan resiko hal tersebut, bisnis juga memiliki risiko yang benar-benar besar banget teman-teman. Ada salah satu kafe di kota Kediri, dia tuh tahun 2023-2024 itu tuh lumayan viral banget. Itu viral sampai setiap satu minggu tuh dia tuh benar-benar chaos, rame banget. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini? Meskipun bisnis kafe saat ini makin merajalela, makin banyak, dia tuh malah mengalami defisit, malah merugi. Dia nggak ada untungnya.
Seperti itu loh teman-teman yang kita takutkan. Sedangkan kalau kita berinvestasi, iya kebakarnya tuh langsung banyak, tapi returnnya itu lama, returnnya itu cepat, dan itu tuh bisa untuk jangka yang panjang gitu loh, buat jangka kayak 2 tahun, terus 3 tahun, bahkan return kembali ke kita itu kebakarnya, meskipun kebakarnya hari ini kebakar sampai 2 juta, 3 hari kemudian dia udah return ke kita 500, 300, besoknya lagi 400. Returnnya lebih cepat teman-teman, seperti itu. Jadi kalau saran gue pribadi buat anak-anak muda, daripada kalian FOMO bikin bisnis, ikut-ikut kata teman, kolaborasi sama teman dengan modal yang gede, kayak modal 100 juta atau 200 juta, mending aku pribadi ya, aku bisa ambil 5 jutanya kemudian buat invest, atau langsung all in 100 juta. Tapi kita harus cari tahu dulu, kita harus kenalin dulu perusahaan yang akan kita investasikan, kemudian kita harus ambil apa, kayak contoh obligasi apa, kita harus telusuri. Terus kemudian perusahaannya kita harus lihat income-nya seperti apa, kita harus lihat auditnya terlebih dahulu, apakah tahun ini sama tahun kemarin perusahaan ini stabil ataupun enggak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman Gen Z atau teman-temanku anak akuntansi, be smart sebelum bikin bisnis. Bikin bisnis itu sebenarnya sulit. Jangan hanya modal berani. Kalau kalian modal berani dan modal searching, mending kalian langsung ambil investasi. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, semoga informasi ini dapat memberikan pencerahan pada kita generasi muda yang lebih aware about economics, and then semoga kita ke depannya ekonominya semakin lancar. Itu teman-teman. Oke, aku pribadi open diskusi di kolom komentar. Semoga perekonomian Indonesia semakin baik teman-teman. Bye bye.